Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee, yaitu teman saya Juga Magino dari SMK Negeri 3 Padang. Saya Nur Susilawati dari TK Askia 1 Kota Padang. dan saya Ita Des Natalia dari SMK Negeri 6 Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam Ibu Ita. Kabarnya Ibu Susi? Alhamdulillah sehat Ibu Ita, bagaimana? Ya, Ibu Susi, pada awal praobservasi coaching kita pada hari ini, kita diskusikan dulu bagaimana rubrik penilaian untuk pelaksanaan coaching kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan melihat apakah proses coaching yang akan kita lakukan itu sudah memenuhi alur data atau belum. Kemudian apakah sebagai coaching kita sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk mengembangkan sikap dari coachingnya. Kemudian apakah kita sudah menjadi pendengar aktif bagi si coachingnya nanti. Jadi itu yang akan kita lihat untuk observasi kali ini. Nah Ibu Susi, di awal ini saya mau bertanya dulu, potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya sebagai observer, apa yang akan saya observasi secara spesifik nantinya itu? Iya Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sehingga nanti indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan sebagai coach pada kali hari. Ibu, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya, baik. Demikian dulu Bu, pra-observasi kita pada hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya dan terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Ibu, sama-sama Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yugen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, apa yang mau Bapak sampaikan hari ini atau yang Bapak ceritakan? Iya Bu, ini memang ada yang akan saya sampaikan Bu. Oke Pak, tapi sepertinya kita untuk menghemat waktu ya Pak ya, kita mungkin membicarakan ini dalam waktu 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang mau Bapak sampaikan? Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, di sini saya melihat ada permasalahan di sekolah saya, di mana dari tahun ke tahun tidak ada perubahan tentang cara belajar mengajar gurunya, di mana masih menggunakan metode yang ceramah, konvensional dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu zaman kan semakin canggih Bu, perkembangan zaman semakin canggih, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi seperti itu Bu. Oke Pak. Jadi saya garis bawahi di sini berarti permasalahannya adalah model pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang kreatif ya Pak ya, yang kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajaran yang masih model yang lama gitu ya Pak ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin Bu, di sekolah saya itu ada perubahan khususnya dalam model pembelajaran Bu. Bu. Oke Pak, jadi Bapak harapkan adalah adanya perubahan ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau yang ingin Bapak dapatkan? Ya, misal saya ingin perubahan misalnya pada hal penyampaian metode misalnya, atau dalam menggunakan media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Atau yang sedang marak yang digunakan tadi seperti itu. Atau minimal menggunakan PowerPoint lah sebagainya.
seperti itu Bu. Oke Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi ya Pak ya, Iya. metode model dengan media atau dengan squeezes gitu ya Pak ya. Jadi dari kondisi yang idealnya itu misalnya berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa gitu ya Pak? Sepertinya di sekolah saya itu kira-kira pada level 5 Ibu, walaupun banyak guru-guru muda ataupun yang bergabung dengan guru tua, tapi masih saja menggunakan media konvensional begitu Bu. Oke Pak, jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa Bapak tingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, karena kalau untuk level yang lebih tinggi rasanya agak sulit untuk mengingat guru-gurunya, banyak yang masih berumur tua dan mungkin itu Bu. Oke Pak, jadi kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih bingung Bu, apa yang akan harus saya kerjakan. Cuman mungkin untuk kegiatan awal mungkin kegiatan mentoring Bu, atau seperti pendampingan individu lah untuk yang akan saya lakukan kepada rekan guru yang secara face to face nantinya. Oke Pak, kira-kira selain itu ada strategi yang mungkin pernah diterapkan, bisakah dari teman-teman atau apakah yang bisa membuat Bapak nyaman untuk menyampaikannya? Kalau bukan mentoring, mungkin saya ada koordinasi dulu dengan kepala sekolah nantinya, atau berupa mungkin ada kegiatan workshop dan lain sebagainya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran nantinya, sehingga menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Oke Pak, jadi dari ketiga cara Bapak tadi, kira-kira untuk saat ini yang lebih nyaman atau yang lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana menurut Bapak? Mungkin dengan waktu yang dekat ini mungkin mentoring Bu, karena kalau untuk workshop mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan narasumber yang lebih baik juga nantinya. Oke, jadi kegiatannya mentoring ya Pak ya? Iya Bu. Jadi kalau mentoring itu memerlukan support atau memerlukan bantuan, siapakah yang Bapak inginkan? Mungkin meminta bantuan rekan sejawat dalam yang memang ahli di dalam bidang IT atau sudah pernah mendapat pembelajaran seperti Ibu Dina, mungkin seperti itu. Oke, jadi kira-kira kapan Bapak merealisasikan mentoring ini? Mungkin secepatnya nanti Bu, karena akan ada koordinasi dengan rekan sejawat juga, dan untuk saya ingin sekali untuk mencoba dan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak. Jadi dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan ya Pak ya di sekolah Bapak. Jadi dengan cara adanya kegiatan mentoring ya Pak ya. Kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian ya Pak ya dalam bidang memanfaatkan media pembelajaran. Saya tunggu ya nanti kabarnya Bapak setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bapak dari percakapan kita hari ini. Oke Pak, mungkin demikian dulu hasil percakapan kita hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Ya, terima kasih Bu. Baik Ibu Susi, tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Yugen ya. Jadi sebelum saya menutup kegiatan kita pada hari ini, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini. Oke Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta ya Bu ya, dan menyiapkan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi gitu dari permasalahan Bapak Yugen tadi. Iya, menurut saya tadi sebagai observer ya,
proses coaching tadi antara Ibu Susi dengan Pak Yugem itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu Susi juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yugem sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yugem. Kemudian coaching juga saya lihat tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip seorang coach ya. Di mana pertanyaan terakhirnya sekarang ini kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Oke, Bu Ita, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh iya, jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik ya Bu ya. Kemudian observasi kita pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup proses observasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yugem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak. Sebelum kita melakukan coaching ya, Pak ya. Jadi sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak ya. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik, Bu. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Ibu. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin saya lihat nanti di observasi? Baik, Ibu. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya. Oke, Pak. Jadi indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Baik Bapak, demikian dulu ya Bapak observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Waalaikumsalam Pak Yugem. Saya dengar ada yang mau disampaikan ke saya, Bu. Iya Pak, betul Pak. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita menghemat waktu ya, Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit saja untuk mengobrol-ngobrol. Jadi apa yang mau disampaikan kira-kira dulu, Bu? Baik Pak. Jadi begini Pak, saya merasa kegiatan PBM yang ada di sekolah saya itu dari hari ke hari, tahun ke tahun kok saya lihat masih seperti biasa-biasa saja. Meskipun sekarang sudah berganti dengan guru merdeka, tetapi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru masih sepertinya menggunakan metode lama, kadang konvensional. Kemudian dalam pembelajaran tersebut menggunakan media pembelajarannya itu kurang interaktif sehingga kurang menyenangkan bagi siswa. Jadi saya bagaimana caranya agar kita sebagai guru itu bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti karakteristik peserta didik kita. Jadi model yang kita berikan dalam pembelajaran tersebut bisa lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, begitu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan di sekolah Ibu mungkin yang kurang bervariatif. Ya. Kemudian media atau model pembelajarannya masih yang model yang lama saja seperti Ya. itu. Kemudian kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Pak, jadi saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya dari cara guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa, begitu Pak. Oke,
Oke Bu, jadi yang Bu harapkan ini adalah perubahan ya Bu. Iya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin dapatkan untuk kegiatan kita hari ini? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian materi pembelajaran, baik dari segi model pembelajaran yang digunakan oleh guru, kemudian bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang interaktif dalam pembelajaran tersebut, kemudian media-medianya, presentasi yang digunakan oleh guru lebih variatif lagi begitu Pak. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah saja yang membuat kurangnya aktif siswa pada pembelajaran tersebut. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan bervariasi, masih menggunakan modal atau media yang lama, kemudian yang belum kondisi, berarti dengan sekarang belum kondisi ideal ya Bu? Iya Pak. Itu kalau kondisi ideal itu kan berada di level 10. Iya. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa kira-kira? Menurut saya mungkin karena di sekolah saya itu masih banyak yang senior ya Pak, meskipun ada yang muda-muda, tapi kalau saya melevelkannya mungkin di level 5 Pak. Berarti di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa Ibu tingkatkan agar terlihat nanti adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkualitas lagi di sekolah Ibu nantinya? Iya, mungkin bisa kita tingkatkan ke level 7 mungkin Pak ya, atau mungkin bisa yang ke lebih tinggi lagi. Memang rasanya agak sulit ya mengingat guru itu kebanyakan yang sudah senior. Tetapi saya ingin dari posisi level 5 sekarang bisa ditingkatkan menjadi level 7 begitu Pak. Oke, untuk kira-kira untuk ke level 7 itu usaha apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Iya, sebenarnya saya masih merencanakan gitu Pak ya, memikirkan apa-apa rencana yang akan saya lakukan untuk melaksanakan perubahan tersebut. Tapi yang saya pikirkan mungkin langkah awal saya akan melaksanakan tutor teman sebaya dulu begitu Pak ya. Jadi saya akan melakukan tutor secara face to face kepada teman-teman saya, kemudian secara bergantian begitu Pak. Oke, selain face to face, kira-kira strategi yang mungkin pernah diterapkan, bisakah kemudian teman-teman nyaman menggunakan kira-kira seperti apa Ibu? Iya, jadi selain saya yang sendiri melaksanakan secara face to face, saya bisa mengajak berkolaborasi dengan teman-teman lain yang kira-kira sudah mulai melaksanakan pembelajaran ini secara interaktif, bisa membantu saya percepatan face to face ini. Kemudian juga kedepannya saya mungkin akan melaksanakan sebuah workshop begitu Pak. Oke, tadi berarti 3 Ibu sampaikan ya. Iya. Untuk saat ini kira-kira dari yang ketiga Ibu sampaikan itu mana yang lebih nyaman atau yang lebih bisa cepat terrealisasi, yang mana kira-kira? Yang pertama tentu yang cepat terrealisasi adalah pembelajaran yang face to face-nya Pak. Karena untuk melaksanakan workshop tentu saya harus berdiskusi dulu dengan kepala sekolah karena melibatkan banyak orang dan mungkin akan membutuhkan biaya. Kita akan menimbulkan narasumber dan segala macamnya gitu. Kalau kegiatan face to face atau mentoring itu kan memerlukan support kira-kira Ibu. Iya. Kira memerlukan bantuan siapakah atau dari mana kira-kira? Iya benar itu Pak. Saya membutuhkan teman-teman mungkin yang dari segi IT-nya itu lebih sudah berada di level 7 begitu Pak. Jadi dapat membantu saya untuk mempercepat proses perubahan itu. Kira-kira kapan Ibu bisa merealisasikannya untuk kegiatan mentoring yang berupa face to face itu kira-kira Bu? Sepertinya secepatnya begitu Pak. Saya akan menghadap kepala sekolah, kemudian akan meminta waktu, akan menyesuaikan dengan waktu kurikulum juga kapan pelaksanaan ini bisa terrealisasi dengan baik begitu Pak. Dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah Ibu nantinya dengan cara adanya kegiatan mentoring atau face to face nantinya. Kemudian dibantu dengan rekan guru sejawat yang memiliki keahlian memang di bidangnya nanti Bu. Iya. Oke Bu, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya setelah melakukan mentoring ini untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu. Iya. Dari percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Yuden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yugen, tadi saya sudah melihat ya Bapak melakukan coaching. Jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dan terkait indikator ketercapaian yang ingin saya lihat dari coaching ini? Terima kasih. Saya sudah melakukan tadi coaching dengan alur cerita ya, di mana menanyakan dulu tujuan identifikasi, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengali untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut gitu. Oke Pak.
Jadi menurut saya sebagai observer ya, jadi terlebih tadi proses coachingnya tadi Bapak Yugam ya dengan Ibu Ita tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Yugam juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan terbuka ya kepada Ibu Ita, jadi sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan tadi. Jadi untuk coachingnya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Jadi pertanyaan terakhir, untuk kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, mungkin kompetensi yang saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke Bapak, jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Jadi demikian dulu Pak observasi saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita bisa mengambil pelajaran juga dari itu semua. Oke Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Waalaikumsalam Pak Yugem. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, mungkin saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu terlebih dahulu. Ya. Pertama, mungkin saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Itu baik, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai-nilai sesuai dengan rubrik penilaian nantinya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee nantinya. Juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach nanti dari Ibunya. Kemudian disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Dita adalah kompetensi apa yang akan Ibu kita kembangkan nantinya pada coaching kali ini? Iya. Terima kasih Pak Yugem. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah kemampuan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, berarti pertanyaan aktif ya Bu. Kemudian Iya. Pertanyaan berbobot nantinya. Iya. Pertanyaan kedua, mungkin kompetensi mana yang akan kira-kira Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Saya ingin coaching nanti dapat menemukan solusi dari langkah-langkah permasalahannya itu, dan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nantinya ya kepada yang ingin Ibu observasi? Iya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nantinya ya adalah kompetensi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, Pak. Oke, Bu, berarti kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu sampaikan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian juga menemukan langkah-langkah penyelesaian untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, demikian dulu ya Bu, mungkin untuk observasi kita hari ini. Silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan terhadap coachee. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Saya dengar Ibu Susi ada yang mau disampaikan. Iya Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Baik Bu Susi, mungkin untuk menghemat waktu ya, pada hari ini kita ngobrol itu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya Bu Susi ya. Iya. Begini Bu, yang ingin saya sampaikan jadi terkait sekolah saya Ibu. Jadi sekolah saya ini dalam memberikan penyampaian materi itu kawan-kawan saya itu belum ada nampak perubahan gitu Bu. Metode yang mereka lakukan itu masih metode yang lama gitu, seperti ceramah gitu kan, belum ada pembelajaran yang menarik dan tertarik untuk anak-anak, dan ceramah lagi. Jadi tidak ada perkembangan yang dilakukan oleh teman-teman saya. Padahal zaman itu sudah semakin canggih ya Bu ya, teknologi pembelajaran juga semakin besar, pesat melalui teknologi dan lain-lain. Jadi tidak ada nampak perubahan gitu. Jadi mereka masih mengandalkan metode-metode lama, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif, anak-anak jadi kurang semangat gitu dalam belajar. Iya.
Berarti kalau begitu saya bisa menggarisbawahi bahwasannya dalam pembelajaran rekan-rekan guru kurang aktif ya Ibu ya, masih menggunakan metode pembelajaran yang lama. Kemudian kira-kira dari pembicaraan kita pada hari ini apa yang kira-kira ingin Ibu dapatkan? Oke Bu, jadi saya ingin adanya perubahan gitu ya Bu ya di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Jadi ada perubahan gitu Bu, dan ada tidak monoton gitu seperti yang Iya, lalu. iya. Oke, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan dalam proses pembelajaran. Kira-kira perubahan seperti apa yang akan Ibu harapkan? Iya, saya ingin perubahannya misalnya ada hal dalam penyampaian metodenya itu melakukan kegiatan seperti squeezes gitu Bu, atau memberikan PowerPoint secara yang tidak metode ceramah lagi gitu Bu. Jadi anak-anak itu ceria, gembira, dan senang dalam belajar karena metode pembelajarannya bervariasi gitu ya Bu ya. Berarti dari segi yang Ibu bicarakan tadi, pembelajaran kita belum ideal ya Ibu Iya, ya. ya, Bu. Kalau misalnya kita beri level, ideal itu ada 10. Kira-kira sekarang ini proses pembelajaran yang ada di sekolah Ibu, kira-kira berada dalam level berapa itu? Ya Bu, kalau saya memberi level ya Bu ya, saya baru berada di level 5 Ibu. Jadi karena masih banyak ya Bu guru-guru senior, guru-guru yang lama gitu ya Bu ya, yang masih banyak gitu di sekolah. Jadi agak sulit kalau saya mungkin menaruhnya di level 5 gitu. Berarti dari keadaan yang sekarang ini, yang berada di level 5, kira-kira Ibu maunya akan melakukan perubahan untuk di level berapa itu Bu Susi? Iya Bu, mungkin saya bisa menilai itu bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit. Mengingat guru-guru di sekolah itu banyak sekali guru-guru senior, jadi mungkin masih di level 7 gitu saya bisa melakukan perubahan. Jadi sekarang ini agar bisa ada perubahan sampai ke level 7, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan sehingga adanya perubahan? Iya Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat ya Bu. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu ya Bu ya, antara saya dengan rekan-rekan guru saya gitu ya, atau face to face, tapi secara bergantian gitu Bu. Mungkin itu yang saya mungkin lakukan dulu. Baik, face to face ya Bu Susi ya. Kira-kira selain kegiatan yang face to face itu secara mentoring, ada strategi lain nggak Ibu yang akan Ibu terapkan yang bisa dari teman-teman mungkin bisa membantu untuk menyampaikan? Iya Bu, jadi kalau saya bukan dengan metode mentoring, mungkin saya coba konsultasi dengan kepala sekolah dulu Ibu, atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi khususnya dalam penyampaian materi ya Bu ya. Jadi dalam pembelajaran itu menggunakan media-media yang kreatif gitu Bu. Dari beberapa cara yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi yang mana itu Bu Susi? Ya Bu, yang lebih cepat itu rasa saya itu seperti mentoring gitu Bu ya, dan face to face. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop gitu, jadi butuh waktu lama ya Bu ya untuk persiapannya, dan kita juga tidak sebentar melakukannya ya Bu ya. Dan juga kita membutuhkan biaya untuk mengundang narasumber, dan juga kita juga harus mengumpulkan teman-teman kita juga ya Bu ya, dengan banyaknya aktivitas gitu ya. Berarti kan kita melaksanakan mentoring itu tentu Ibu membutuhkan support ya Bu ya. Kira-kira support dari siapakah yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Iya, baik Bu Ita. Jadi saya mungkin akan meminta bantuan teman-teman guru di sekolah ya Bu ya, dan juga meminta pendapat atau teman-teman yang udah ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide yang dia juga nanti bisa saya minta bantuan kepada teman saya itu. Kira-kira kapan itu Bu bisa Ibu laksanakan kegiatan mentoringnya itu? Oke Bu, jadi insya Allah saya akan melakukannya secepatnya Bu. Jadi mungkin dalam minggu depan gitu kan. Karena kalau akan melakukan
melakukan koordinasi, saya juga akan melakukan koordinasi dulu ya Bu ya dengan rekan saya di sekolah, dan juga mencoba melakukan kegiatan seperti ini, dan materinya juga saya siapkan dulu juga gitu Bu. Iya, iya. Jadi dari percakapan kita hari ini, bahwasanya akan ada perubahan yang akan Ibu inginkan dari pembelajaran dengan melaksanakan yang pertama itu mentoring. Lalu Ibu akan membutuhkan support dari teman-teman yang bisa diajak bekerja sama. Dan untuk kedepannya mungkin akan melaksanakan workshop untuk kegiatan perbaikan pembelajaran ini. Baik Ibu, akan saya tunggu ya berita dari Ibu kapan pelaksanaan kegiatan mentoring itu akan Ibu laksanakan. Semoga perubahan yang Ibu Susi inginkan itu dapat terwujud di sekolah Ibu ya. Ya. Baik Ibu Susi, terima kasih. Saya tunggu kabar dari Ibu Susi. Iya Bu, terima Ya. kasih banyak juga Mbak Ita atas Assalamualaikum. waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tadi sudah melakukan coaching ya. Ya. Sebelum penutupan saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapainya yang diinginkan di coaching ini. Iya, baik Pak Yugem. Jadi alhamdulillah saya tadi sudah melaksanakan coaching. Saya rasa saya sudah melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta, kemudian menanyakan identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sehingga alur tersebut juga bisa menggali untuk menceritakan permasalahan untuk menemukan solusi-solusinya. Menurut saya sebagai observer ya Bu, terlebih tadi tentang proses coaching yang Ibu lakukan terhadap Bu Desi, kemudian sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta tadi. Dan juga Bu Susi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada guru sehingga bisa menemukan solusi dari masalahnya, dan juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach ya. Pertanyaan terakhir mungkin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil lakukan coaching tadi yang barusan dilakukan tadi? Iya Pak Yugen. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu lagi adalah saya ingin lebih memahami lagi sehingga kedepannya itu saya bisa melaksanakan proses coaching ini lebih baik lagi dari yang saya lakukan sekarang Pak Yugen. Oke, Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu untuk ke depan lebih baik lagi. Oke, mungkin untuk sekian dulu observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Baik, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak terima kasih, Yugen. Pak.